Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan kembali membahas pembahasan soal yang berkaitan dengan P3K Guru Fisika 2023. Ini adalah part yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang belum menonton di part yang pertamanya, linknya ada di atas ini ataupun nanti akan ada di akhir ya videonya. Oke, biar tidak lama kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini ada massa balok 4 kg dan antara balok dengan lantai tidak ada gesekan, maka balok dalam keadaan ini berarti kita harus menganalisis benda ini apakah dia diam atau bergerak lurus berubah beraturan ke arah kanan, kemudian bergerak lurus berubah beraturan ke arah kiri, bergerak lurus beraturan arah kanan, bergerak lurus beraturan arah ke kiri. Yang pertama, berarti kita harus mencari resultannya dulu, resultan dari setiap gayanya ya. Berarti kita anggap bahwa yang kanan itu bernilai positif dan yang kiri itu bernilai negatif. Jadi kalau saya menggunakan konsep kanan dikurangi dengan yang kiri ya. Kanannya berarti kan yang ini ya. Jadi F1 cos 45 ditambah dengan F2 ya. Ini F2 dikurangi dengan F3. F1-nya berarti 24, cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, ditambah dengan F2-nya adalah 24, dikurangi dengan 32. Ini berarti jadi 12 akar 2 ya. Ditambah dengan 24 dikurangi 32. Sama dengan 12 akar 2 ditambah dengan 24 dikurangi dengan 32 berarti jadi min 8. Nah, berarti kita harus membuat akar 2-nya itu menjadi sebuah bilangan desimal ya. Berarti untuk akar 2 adalah, ini adalah 16,97 dikurangi dengan 8. Jadi jawabannya 8,97. Ya, Newton berarti ya. Nah, karena ini hasilnya adalah positif, maka dia akan bergerak ke kanan. Dan karena bergeraknya ke arah kanan atau di sumbu X, maka, dan ini juga sama berlaku hukum Newton yang kedua. Kenapa berlaku hukum Newton yang kedua? Karena bendanya ini bergerak ya. Jadi, sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Berarti kita harus mencari nilai A-nya. Nah, sigma Fx-nya kan ini ya, jadi jumlah yang ada di gaya-gaya yang udah kita jumlahkan tadi, yaitu adalah 8,97 sama dengan masanya adalah 4 kilo, jadi dikali A, maka nilai A-nya adalah 8,97 dibagi dengan 4. Dan jawabannya adalah 2,243 ya, 2,243 meter per second kuadrat. Nah, karena resultannya bergerak ke kanan, kemudian ini juga ada percepatan, maka yang berlakunya adalah gerak lurus berubah beraturan ya, karena ada percepatannya. Jadi yang benar adalah bergerak lurus berubah beraturan ke arah kanan. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini, batang AB 2 kg diputar melalui titik A, ternyata momen inersianya adalah 8 kg meter persegi. Jika diputar melalui titik pusat O, dan AO itu adalah sama dengan OB, momen inersianya akan menjadi berapa? Berarti ini kita harus cari dulu jarak ketika momen inersianya diputar melalui titik pusat di A. Berarti kita akan mencari IA sama dengan MR kuadrat ya. Berarti yang akan kita cari adalah jaraknya ketika momen inersianya titik pusatnya ada di A ya. Berarti IA-nya adalah 8 sama dengan masanya adalah 2 ya. Kemudian RA-nya adalah nggak tahu berapa. Jadi R kuadrat sama dengan 8 dibagi dengan 2. Maka R-nya sama dengan akar dari 4 ya. 8 bagi 2 adalah 4. Jadi sama dengan 2 meter ya. 2 meter. Nah, berarti kalau kayak gitu, berarti dari A ke B itu jaraknya adalah 2 meter ya setelah dihitung. Nah, ini adalah 2 meter karena
sekarang pusatnya ada di tengah-tengah dan AO itu sama dengan OB, berarti ya tinggal dibagi aja. Berarti ini 1 meter, ini juga sama 1 meter. Maka inersianya jadi berapa? Jadi sigma inersianya berarti I1 ditambah dengan I2 aja gitu ya. Jadi MR kuadrat ditambah dengan MR kuadrat. Nah, si M-nya kan sama. Kemudian R-nya juga sama ya, R kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, masanya adalah 2. Nah, jadi 1 kuadrat adalah 1 kuadrat juga ini 1, jadi sama dengan 2 kali 2. Maka jawabannya adalah 4 kg meter persegi. Jadi yang benar adalah yang ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal ini ada hukum Hooke ya, jadi soal yang berkaitan dengan hukum Hooke. Hubungan antara gaya pertambahan panjang pegas, yang ditanyakan adalah besar energi potensial pegas berdasarkan grafik. Oke, energi potensial itu kan rumusnya bisa setengah F dikali dengan delta X, atau kita juga bisa menggunakan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Berarti kita langsung aja carinya ini aja ya, kita langsung gunakan bahwa setengah nilai F-nya adalah ini ya, 40. Kemudian delta X-nya berarti ini ya, 0,08 sama dengan berarti ini coret berarti 20. 20 kali 0,08 ini coret berarti 2 kali 0,8 jadi 1,6 Joule. Dan jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal yang keempat ini ada massa unsur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruhnya adalah 2 hari. Setelah 8 hari unsur yang tersisa Y gram. Perbandingan antara X dan berbanding Y berarti berapa? Nah, untuk soal ini berarti berkaitan dengan waktu paruh ya, atau peluruhan radioaktif. Berarti kita tulisin aja yang diketahuinya, berarti massa unsur mula-mulanya adalah X gram, kemudian waktu paruhnya berarti T setengahnya adalah 2 hari, kemudian waktunya adalah 8 hari, dan NT-nya adalah Y ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan, yang ditanyakan berarti X berbanding Y ya, berapa. Nah, untuk ini berarti kita gunakan persamaan NT sama dengan N0 dikali dengan setengah dipangkatkan dengan waktu dibagi dengan waktu paruhnya ya. NT-nya adalah Y, N0-nya adalah X, setengah dipangkatkan T-nya adalah 8, waktu paruhnya adalah 2. Berarti Y sama dengan X setengah 8 dibagi 2 adalah 4. Ya, berarti Y sama dengan X setengah dipangkatkan 4 berarti kan jadi 1/16 ya. Nah, 1/16. Berarti untuk Y berbanding X sama dengan 1/16. Sedangkan yang ditanyakan adalah X berbanding Y, berarti 16 berbanding 1. Jadi X berbanding Y-nya adalah 16 berbanding 1. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke, itu dulu Bapak Ibu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi saya bukan menggurui, namun ini adalah sharing dan berbagi sama-sama untuk mempersiapkan menjadi seorang ASN P3K. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.